Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syariah Islamic Soreang. Bersama saya Kang Rizky dan di sebelah saya ada Kang Dede Kang Dede Boril tentunya. Abdul Razak. Dede Abdul Razak. Udah kamu disebut Boril lagi? Selingan aja ya? Nama asli aja. Namanya sudah aja, siap. Siap Kang Dede Abdul. Sekarang kita berada di mana nih? Di salah satu rumah ya, rumah ya. Iya, rumah di perumahan Syariah Islamic Soreang. ya betul. Tepatnya ini adalah direksi KIT ya. Tadinya gudang, cuman direnovasi menjadi kantor. Nggak penting. Oke lah. Oh ya, gini kan Dek, ada beberapa pertanyaan dari konsumen. Atau bukan pertanyaan sih. Jadi milih mana nih? Mending rumah inden, apakah rumah ready stock gitu? Jadi rumah baru atau rumah lama? Gitu? Buat saya ya. Ya, Buat saya mending dua-duanya kan. dua-duanya. Biar punya gitu ya. Iya, sebetulnya tergantung ini ya, tergantung kebutuhan juga sih. Ya. Kalau misalkan kebutuhannya, urgensitasnya kita butuh rumah yang siap huni ya. Ready stock. Kenapa harus ngambil yang inden gitu ya? Betul. Harus ngambil yang ready stock, tapi dengan beberapa pertimbangan kan, lihat juga kualitas bangunannya. Betul. Bagus atau enggak. Tapi di sisi lain rumah inden juga itu banyak keuntungannya kan. Keuntungannya. Keuntungannya apa tah? Yang pertama, rumah belum dibangun. Rumah inden. Rumah belum dibangun, jadi kita masih bisa. Maksudnya keuntungannya gimana? Rumah inden emang belum dibangun kan? Iya, inden? Iya, yang pertama kan belum dibangun kan. Karena belum dibangun ini kita masih bisa request. Developernya berarti ya. keuntungan bisa request ya. Bisa request. Mantap. Karena kita bisa, misalkan kita kan punya konsep sendiri nih, rumahnya Iya. pengen kamarnya di mana, posisi segala macamnya gitu ya. Kita bisa request ke developer gitu. Jadi nanti rumah dibangun itu udah sesuai dengan konsep kita. Oke, mantap. Jadi kita nempatin rumah tuh udah pasti nyaman karena ya itu udah kita yang minta gitu kan. Gak usah renov lagi berarti ya. Nah itu yang kedua, kita nggak usah ngeluarin biaya tambahan lain, biaya renov ya. Tidak. Karena udah dipersiapkan dari awal. Alhamdulillah. Biayanya. Itu sih kan intinya. Kalau yang ready stock ya tadi kalau misalnya memang kita Taduh. Tadi gimana inden kelebihannya? rumahnya Satu, belum dibangun, jadi dibangun. kita masih bisa Request ya. Bisa Rumahnya request. masih- Berarti rumah bisa sesuai konsep kita. Yang kedua Tidak perlu tadi menambah tidak biaya perlu ada renovasi. biaya renovasi. Oke, mantap. Gitu. Terus kelebihan kalau kita ready stock Kelebihannya kita masih bisa langsung tempatin rumah. Iya, Kita betul. tinggal ngisi furniture segala macam. Nah gimana nih Kang Dek? Untung mana nih? Rumah inden apa rumah ready stock? Kalau dari segi harga dulu deh. Jelas ya, rumah ready stock itu harganya pasti lebih tinggi kan. Oh iya. Lebih tinggi. Kenapa? Karena kelebihannya kita bisa langsung masuk ke rumah. Kalau di Iya. perumahan ya bisa langsung masuk ke rumah. Kalau rumah inden biasanya harganya masih di bawah lah, masih terjangkau gitu, kalau rumah inden. Kenapa? Karena ya rumahnya belum terbangun. Tapi kalau misalkan kita beli rumah inden biasanya kalau di sini kan 6 bulan kemudian rumah jadi. Nah, kita beli rumah inden misalkan cash di 300 juta sekarang. Pas udah jadi, misalnya kita mau lepas rumahnya kan udah ready stock tuh, udah mau kita lepas, itu bisa keuntungannya bisa lebih dari 20% bahkan. Oke. Keuntungannya bisa jadi kita beli 300, 6 bulan kemudian kita jual bisa jadi di 400 atau 300 berapa gitu. 400 lah. Sangat worth it juga kalau misalnya mau dijual lagi ya kalau rumah Itu juga itu kalau kita beli rumah inden terus kita jual lagi pas udah ready stock gitu. Itu keren tuh. Terus mantap. Nah, jadi ini. gimana nih, sahabat? Mau rumah inden apa ready stock gitu ya? Jadi ada untung ada ruginya lah kedua-duanya gitu. Kalau misalkan untuk proyek-proyek yang awal-awalan atau misalkan baru mulai progres pembangunan rumah, itu bagus kalau misalnya kita ngambil rumah inden. Ya. Kenapa? Karena itu masih awal proyek, jadi harga masih biasanya ya. Kalau misalkan kita nego ke developer itu masih bisa dinego. Siap. Kalau masih pembangunan ya. Ya. Tapi kalau misalkan si proyeknya udah terbangun, rumah ready stock udah ada, kita tinggal ngisi. Biasanya kita untuk bergening nego ke developer biasanya Susah ya? agak ini gitu ya. Agak Susah. susah. Siap. Dari lokasi mungkin Kang gimana? Unit rumahnya gitu ya, ada Ya. di blok mana gitu ya. Siap. Nah ya itu kalau misalkan ready stock
sama rumahnya kan udah pasti itu ada di blok A nomor berapa misalkan, ya, sedangkan betul. kita pengen di blok A nomor sekian misalkan. Betul. Nggak bisa Saya ya? pengen deket masjid gitu ya. Iya misalkan. Sedangkan di desok adanya agak jauh di masjid lah. Nah kan itu jadi dilema juga kan. Betul. Nah itulah sahabat, kalau misalnya ready stock, ya kekurangan ready stock juga ada, kekurangan inden juga ada ya. Nah, Cuman iya. kelebihan dari dua-duanya juga ada gitu ya. Siap. Jadi Itu sih Kang, lebih ke urgensitasnya sih. betul. Kita sekarang butuhnya apa nih, kalau misalkan nggak butuh banget gitu ya, rumah cepet ya nggak apa-apa, kita Inden invest aja aja di rumah inden gitu. ditambah budgetnya juga minim gitu ya. Ya itu budgetnya kita masih bisa main gitu sama developernya. Tapi kalau misalkan memang kepentingannya pingin, misalkan Punya rumah kita udah dijual nih, kita pingin cepat pindah ke rumah yang udah jadi, misalkan itu kan beda lagi kan ceritanya. Ya udah, berarti harus cari rumah yang ready stock. Ya, Dan ready stocknya juga yaitu harus SMA kan pasti harus sesuai dengan yang kita inginkan kan. betul. Bisa jadi kan rumahnya udah ready stock, cuman kita nggak cocok nih di sana kan, ini ya jadi ini juga gitu. Jadi ditambah juga kalau ready stock lokasinya terbatas ya. iya Ya. bisa. Jadi bloknya itu udah ditentukan ready stock di blok A gitu ya, agak jauh dari masjid lah. Beda dengan yang inden, kita masih bisa milih-milih gitu. Iya. Kalau ready stock berarti kan bisa jadi ada kemungkinan kita bakal keluar biaya lagi. Betul. Belum nanti ada pengen direnov gitu ya. Iya. Bagian apanya, kamarnya, WC-nya gitulah, atau dapurnya gitu. Iya. Nah kalau di rumah inden kan, kalau di rumah inden misalkan kita udah koordinasi nih sama tim developer terkait rancangan rumah yang mau dibangun. Misalkan di tengah perjalanan nih masih progres pembangunan, misalkan kita ada perubahan sedikit itu masih bisa memungkinkan gitu. Siap. Gak jauh dari project juga nih Kang. Dari kalau di Syariah Islamic Syariah itu gimana Kang? Nah, ada ini atau ada di stock? Nah ini kan oke, kita berbicara perumahan Syariah Islamic Syariah ya. Kalau perumahan Syariah Islamic Syariah ini berhubung kita nggak ini ya, kita pure perumahan syariah, nggak pakai pihak ketiga ya. Jadi kita murni pembiayaan pembangunan fasum segala macamnya itu dari developer. Siap. Developer dari mana? Ya itu dari konsumen juga sebetulnya gitu. Nah makanya di perumahan kita Syariah Islamic Syariah rumahnya masih inden kan? Inden semua. Masih inden. Tapi ada beberapa rumah yang kita siapkan ready stock. Kabarnya kemarin terakhir ada kan? Iya ada. Ada ya. Cuman ya itu ready stock itu tadi betul pertimbangannya itu konsumen belum tentu cocok di blok yang rumah ready stock. Pinginnya di sana, sedangkan di sana kan inden kayak gitu. Ya itu Kang. Jadi di sini rumahnya inden, teman-teman atau konsumen masih bisa ada kesempatan untuk misalkan diskusi sama tim arsiteknya ya. Mau ada perumahan denah dalamnya atau misalkan materialnya mau ada yang di-upgrade nih. Misalkan kamar mandinya pengen pasang keramik apa, jenis apa, itu masih bisa kalau di sini. Terus request dana interior itu gimana? Gratis ya? Itu free ya? Itu free. Kalau di sini ya. Nggak tahu di developer lain atau developer lain ada hitung-hitungan lagi atau enggak. Tapi kalau di sini itu free biaya konsultasi. Itu bisa hemat sampai berapa juta tuh kan? Itu sekali konsultasi ya ke arsitek itu berapa sekali konsul itu? Lumayan gitu. Sampai 10 juta mungkin ada ya? Adalah. Jadi mau hemat lah, lumayan sahabat nih. Di Syariah Islamic itu untuk request dana interior gratis. Iya, gratis. Ya paling teman-teman yang lagi cari rumah buat invest, atau buat hunian masa depan ya, untuk berkumpul sama keluarga di tempat yang masih asri, nyaman gitu ya, nggak berisik sama polusi kendaraan. Kalau di Soreang ini Bandung Selatan, di Soreang belum banyak sih perumahan, tapi yang saya rasakan ya, lokasinya bagus, strategis, terus jauh dari polusi kendaraan ya di Syariah Soreang ya. Selain konsepnya kita mengusung konsep hunian Islami terintegrasi. Betul. Jadi sahabat, ayo survei. Betul. Pokoknya survei dulu aja ke lokasi ya. Nanti bisa lihat dan bisa konsultasi bersama marketing, ataupun kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol bersama tim teknik soal dana interior, soal konsep rumahnya gimana, boleh silakan.
Enggak, katanya sekarang ada ini, ada open house nih sampai akhir. Oh ya, Maret akhir ya? Maret, iya betul. Jadi ada open house ya. Ditunggu aja buat sahabat Syariah Semua Sore yang penasaran dengan proyek Syariah Semua Sore, boleh ke lokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Lebih lengkapnya hubungi saya. Nomornya Nomornya ada di klik link di bio ya. di bawah. Ya, pokoknya sekian dari saya dan Kang Dede. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.